Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam berjumpa saudara, perkenalkan nama saya Romi Mesra. Saya adalah pembimbing karya ilmiah saudara pada mata kuliah karya ilmiah di semester ini. Nah saudara, saya ingin menjelaskan sedikit tentang berkaitan dengan mata kuliah ini ya. Mata kuliah ini terdiri dari 14 aktivitas belajar ya. Sebenarnya ini lebih banyak belajar secara mandiri ya, tentang bagaimana cara membuat karya ilmiah yang baik ya. Nah sebenarnya kuncinya kalau menurut saya itu terutama saudara harus mempelajari template ya, template yang sudah disediakan oleh pihak universitas terbuka. Jadi silahkan ya, itu kan sudah ada disediakan, dilampirkan ya di e-learning mata kuliahnya. Silahkan di-download templatenya itu dalam versi Word ya. Kemudian segera saudara coba buat. Nah kalau sudah ada artikel itu lebih bagus lagi. Mungkin ada saudara pernah kolaborasi atau saudara pernah mencoba-coba buat artikel sendiri ataupun tugas mata kuliah. Nah ya, itu bisa saudara coba sesuaikan dengan templatenya. Nah ya, nah kemudian di mata kuliah ini saya harus menyampaikan bahwa banyak mahasiswa itu baru aktif ketika di batas-batas akhir ya. Jadi tugas 1, tugas 2 itu mereka acuh tak acuh misalnya ya. Nah, kemudian juga bahkan ada yang masih belum punya judul. Nah jadi usahakan dari awal itu sudah ada judul. Dan juga jangan sampai ada juga fenomena ya di beberapa semester sebelumnya ya, mahasiswa itu sudah dekat-dekat mau mengumpulkan ya batas akhir, Pak bisa tidak tukar judul. Nah karena katanya saya kesulitan untuk terjun ke lapangan, saya mau yang tinjauan literatur saja atau studi literatur. Nah saya sebenarnya itu tidak menyarankan ya, karena pasti akan sulit terkejar. Kalaupun misalnya bisa, pasti kualitasnya tidak sebaik yang sudah persiapan mulai dari aktivitas belajar 1. Nah pastikan dulu saudara buat pilih judulnya. Untuk pilihan judul itu tidak usah yang saudara tidak bisa akses. Saya malah menyarankan kalau bisa judul itu yang sesuai dengan aktivitas saudara saja. Mungkin saudara mahasiswa ini ada yang sebagai guru, ya sudah buat judul tentang berkaitan dengan lingkungan guru itu. Nah, ya, apakah itu misalnya berkaitan dengan metode belajar atau pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa, ya, atau mungkin berkaitan dengan karakter seorang guru, disiplin dan lain sebagainya. Ya, atau perilaku menyimpang yang ada di sekolah ya, atau berkaitan dengan bully ya dan lain sebagainya, literasi ya. Nah kalau saudara misalnya kerja di kantoran, nah buat saja yang berkaitan dengan fenomena-fenomena yang ada di dunia kantor. Nah ya, tujuannya apa? Supaya saudara tidak sambil bekerja, sambil beraktivitas juga sambil menulis, sambil meneliti gitu. Nah, tidak harus saudara buat penelitiannya di desa lain yang saudara harus sengaja ke sana untuk melakukan penelitian atau mencari data. Nah, itu kan terkadang akhirnya karena sibuk kerja tidak sempat juga ke situ. Nah, jadi buat saja judul ya atau topik yang berkaitan dengan aktivitas saudara. Nah, itu akan lebih cepat ya. Dan saya menyarankan jangan tinjauan atau studi literatur ya. Saya menyarankan memang benar-benar penelitian yang dilakukan misalnya dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi ya. Nah, jadi supaya benar-benar real gitu ya. Ya, bukan berarti saya mengatakan studi literatur tidak real, tetapi takutnya lebih banyak plagiatnya. Apalagi ini kan sebagian besar itu baru belajar meneliti atau membuat artikel gitu ya. Nah itu saudara, itu mungkin juga sudah termasuk tips ya. Nah di sini capaian pembelajaran mata kuliahnya itu saudara diharapkan nanti sudah mampu ya untuk merumuskan permasalahan sesuai dengan bidang ilmunya dengan baik. Nah, ya misalnya kalau sosiologi
kira masalah apa yang cocok. Makanya saya bilang tadi kalau di aktivitas atau di dunia kerjanya apa yang berkaitan dengan sosiologi kira-kira. Nah, tentu begitu kan, kalau kita prodi sosiologi kan tidak mungkin buat judul berkaitan dengan fisika gitu kan. Nah, tentu harus cari yang relevan ya. Kemudian membuat judul artikelnya, mengolah hasil bacaan, referensi, menyusun kerangka karangan, outline, menulis artikel ilmiah secara utuh, nah, memfinalkan artikelnya. Nah ya, nanti saudara akan dihadapkan kepada beberapa aktivitas ya, misalnya belajar mandiri dan tugas ya. Kemudian kalau untuk tugas ini misalnya tugas 1 merumuskan masalah dan topik ya, itu ansur-ansur sebenarnya itu sudah ada di setiap arahannya di setiap tugas itu ya, tugas 1, tugas 2 saudara tinggal baca. Dan kalau mau saudara juga bisa baca ini di aktivitas belajar 1 sudah jelaskan ya, tugas 1 itu apa saja, tugas 2 itu memperbaiki perbaikan tugas 1 dan lain-lain, tugas 3 itu mengunggah draft ya, artikel ilmiah telah diselesaikan ke dalam laman tutorial. Tugas 4 memperbaiki draft artikel yang sudah diunggah dengan memperhatikan komentar, masukan, perbaikan dari tutor. Nah ya, ini jangan sampai saudara tidak mengerjakan tugas 3 dan tugas 4 ini, karena kalau saudara mau masuk ke tugas 4 saudara harus menyelesaikan tugas 3, karena kalau itu tidak saya approve maka saudara tidak bisa masuk ke tugas 4. Nah itu yang paling penting. Jadi jangan sampai di tugas 3 saudara belum punya judul ya, itu bahaya ya. Minimal saudara artikelnya sudah ada draftnya ya, meskipun mungkin masih ada beberapa kesalahan di sana sini. Nah dengan ada draft, saudara misalnya saya maklumi maju ke tugas 4. Nah di tugas 4 kita finalkan bersama-sama. Mungkin tadi ada beberapa yang belum tepat di tugas 3. Nah itu kita maksimalkan di situ. Nah yang sulit itu ketika di tugas 3 malah belum punya draftnya. Jadi masih judul saja masih mikirin. Nah, nanti coba saudara lihat itu tugas 3 berada di aktivitas belajar berapa. Nah, kemudian saudara, penting juga bagi saudara untuk mengikuti misalnya seperti ya, kalau setiap rangkaian kegiatan itu penting, tapi juga seperti web ya, tutorial webinar, itu kan kita tidak laksanakan sering-sering ya. Nah, itu misalnya di webinar 1 di kegiatan belajar 2 berarti kan sekitar 1 minggu lagi ya. Nah ya, 1 minggu lagi. Nah itu dari saya buat video ini. Nah ya, atau saudara bisa lihat itu waktunya di kegiatan belajar 2. Nah usahakan hadir ya, hadir, karena itu saudara bisa melihat penjelasan saya secara visual ya. Dan juga itu sebenarnya menambah semangat ya ketika saudara bertemu dengan teman-temannya di ruang virtual tersebut. Nah, biasanya kita kan menggunakan Microsoft Teams ya. Jadi silahkan persiapkan dari sekarang, download aplikasinya, cobakan, praktekkan apakah audionya sudah masuk atau belum, apakah nanti saudaranya jelas. Nah ya, nah itu silahkan dicobakan. Kemudian tugas 1-nya di kegiatan belajar 3 dan seterusnya. Silakan saudara lihat skema aktivitas belajar mata kuliah karya ilmiah itu di aktivitas belajar 1, itu sudah ada gambarnya ya. Nah kemudian saudara, ketentuan karya ini menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa program sarjana ya, saudara yang mengambil S1 ini. Kalau saudara tidak lulus, misalnya sekarang ya, saudara harus ambil lagi. Nah kalau dalam pengalaman saya, yang tidak lulus itu umumnya adalah memang cuek di awal, di akhir baru mencoba untuk buat. Ketika misalnya batas akhir tugas 3, bahkan parahnya sudah batas akhir tugas 4, bagaimana lagi kita harus kejar tugas 3 itu kan, karena syaratnya harus tugas 3 dulu. Nah ya, kemarin banyak seperti itu, di akhir baru buat, kirim, dan itu pun salah, hanya buat karena tidak mengikuti dari awal, tidak tahu bagaimana penjelasan atau arahan saya. Bahkan kan di webinar itu umumnya saya jelaskan dalam bentuk workshop ya. Jadi jelaskan langsung, kerjakan, praktekkan. Nah, buat judul langsung saya buatkan contoh-contoh judulnya, ketikkan. Nah, cara nulis afiliasi, cara menulis email, ya, cara buat abstrak. Nah, itu sudah
langsung didemokan di situ kan. Nah, kemudian wajib ya mengikuti kelas ini. Skor kelulusan minimum 75 ya. Plagiasi Turnitin maksimal 30%. Jadi saudara nanti di akhir itu akan dicek ya. Saya akan cek terlebih dahulu sebelum saudara upload ke tugas 4, saya cek apakah sudah di bawah 30%. Saya bantu cek free ya menggunakan akun Turnitin. Nah, meskipun sebenarnya di e-learning itu ketika saudara upload itu juga akan muncul langsung ya berapa plagiatnya. Tapi saya inginnya aman, saya harus pastikan kalau bisa malah di bawah 20%. Nah, ya, baru saudara boleh upload ke tugas 4 ya. Kalau bisa di tugas 3 seperti itu. Nah, jika skor mencapai 85 dapat diunggah ke repository UT. Nah, saya juga menyediakan kalau untuk artikel mahasiswa ini sejauh ini boleh dipublish di beberapa jurnal yang saya kelola dan itu free, tidak ada pungutan biaya kepada mahasiswa ya. Nah, di sini sudah ada beberapa ketentuannya ya. Kalau bimbingan karir ini adalah 8 sesi, 4 diantaranya web ya. Jadi webnya 4 kali. Kalau bisa ikuti semua. Apalagi yang di awal-awal supaya paham ya. Web berisi unggah tugas, bimbingan, feedback, nah dan lain-lain. Karir mahasiswa wajib memuat 10 referensi, daftar pustaka dengan 5 artikel dan sumber lainnya ya. 5 artikel dan 5 sumber itu boleh buku ya dan lain-lain. Nah, dan juga saudara, saya lihat itu ada juga ketentuannya. Kalau saudara selama jadi mahasiswa UT sudah pernah menerbitkan artikel, nah itu saudara tinggal menguploadnya dan melampirkan bukti link di mana diuploadnya. Jadi untuk aktivitas 1, 2, 3 itu saudara hanya formalitas saja, bahkan boleh tidak mengikutinya. Nah, itu akan sangat ringan sekali ya kalau sudah pernah menerbitkan artikel selama jadi mahasiswa UT. Nah, itu saudara penjelasan ya secara umum tentang bagaimana kegiatan karya ilmiah ini akan kita laksanakan. Dan juga kemarin ya saya sudah kirim ke semua mahasiswa melalui chat ya, itu WA group ya. Kita memang khusus untuk karya ilmiah ini saya buat WA group. Kalau untuk tutorial online saya tidak buat. Nah, itu komunikasinya hanya lewat email ataupun lewat chat ya, hanya untuk kasus-kasus tertentu bisa minta nomor WA. Nah, kalau untuk karya itu penting nomor WA karena memang ini harus agak intens membimbingnya karya ilmiah ini. Seperti yang saya sampaikan, umumnya itu kan baru pertama kali menulis artikel, jadi memang harus intens ya, harus banyak sabar juga. Nah, itu ya. Jadi itu saudara, tapi yakinlah kalau saudara mengikuti ini, banyak kok saya lihat sejauh ini yang memang sepertinya di awal sangat kurang paham ya, malah terkejut. Tapi ketika dia ikuti lambat-lambat setiap aktivitas belajarnya, webnya, tugasnya, kemudian tanya jawab di grup ataupun secara japri ya, nah itu bisa menyelesaikan dan di batas skor minimum ya dan lulus. Nah, dan bahkan ada juga itu testimoninya menghubungi saya ataukah langsung ataupun media sosial, terima kasih Pak sudah membimbing kami mendapatkan nilai yang bagus, kami lulus dengan baik. Nah, itu yang paling saya senang ketika membimbing karya ilmiah itu ya. Nah, itu nah kelebihannya juga karena saya mengelola jurnal ya, beberapa jurnal baik itu Sinta, ada juga jurnal internasional, bahkan pernah jadi reviewer Scopus ya, jurnal ISSN itu yang paling banyak ya. Nah, jadi maksudnya ini selain pembimbing karir juga praktisi lah istilahnya. Dan juga kan karena saya dosen di kampus juga sering membimbing skripsi dan lain-lain. Nah, ilmu itu yang secara maksimal saya usahakan berikan kepada mahasiswa, termasuk juga memanfaatkan media sosial ini ya untuk sharing ya, sama-sama belajar lah. Nah, demikian mahasiswa sekalian, pokoknya semangat saja untuk mahasiswa mata kuliah karya ilmiah ini, ikuti prosesnya dari awal sampai akhir, jangan malu-malu untuk bertanya. Sukses untuk semuanya.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.